Selamat pagi JS. Ada komen dari Pak Sutarjo. Pak Sutarjo bertanya tentang di konten saya yang membahas 72 jam tidak makan. Ya. Ada beberapa konten yang lain, Pak, kalau Bapak mau mendengarkan. Saya membahas apakah itu bisa dilakukan setiap hari atau tidak. Ya, saya udah melakukan. Saya dari umur 18 tahun sampai hari ini saya melakukannya 2 kali. Ya, kapan? Ketika saya mau memulai perantauan saya, umur 18 tahun, itu saya kelas 2 SMA, saya siap merantau. Ya, karena lulus SMA saya mau merantau, maka ketika saya memilih waktu itu antara mau jadi dokter melalui jalur angkatan laut atau malah menjadi orang baik, menjadi orang suci. Itu pilihan 2 jalur itu, ya, mau ke Magelang atau mau ke Kadet, atau mau ke Semarang, atau mau ke Cimahi waktu itu, karena tujuannya saya dilatih sama kakek saya untuk masuk dalam zaman itu KKO, karena kakek saya KKO. Jadi pokoknya yang penting KKO gitu. Zaman itu ya, Jess. Ya, dan tujuannya untuk meniti karir, karena saya suka tentang kesehatan, maka tujuannya adalah menjadi dokter di kapal angkatan laut. Itu tujuannya seperti itu. Itu impiannya waktu itu. Ya, umur 18 tahun. Atau ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta. Dan kemudian di dalam kegalauan seperti itu, 7 hari 7 malam saya tidak makan dan tidak minum. Tapi tidak kuat. Saya ada di Ungaran, di Bukit Doa Ungaran itu, tapi tidak kuat. Saya hanya bisa tidak makan, tidak minum 4 hari. Setelah itu pingsan, jatuh. Nah, disitulah saya melanjutkan sampai 7 hari. Saya hanya minum dan tidak makan. Nah, itu saya belajar pertama kali untuk bisa melakukan itu. Itu umur 18 tahun. Yang kedua, saya lakukan kemarin, tahun 2020. Ketika saya divonis kena J-A-J-N T-U-T-U-Ang jantung, saya lalu dipasang ring jantung itu, dan kemudian saya punya bengkak dan kemudian bocor. Ini bocornya nggak main-main, ini J-A-J-N T-U-T-U-Ang saya ini bocornya 30% ini. Itu rekaman medisnya semuanya saya lengkap semua. Nah, di situ saya terulang dengan peristiwa umur 18 tahun yang lalu. Saya melatihnya lagi karena waktu itu kan udah biasa lapar, jadi melakukan itu gampang banget. Nah, ketika kemarin tahun 2020 udah nggak biasa lapar. Nah, mulailah saya melatih 18 jam dari tidak sarapan sampai tidak makan malam. Jadi makan di antara jam 1 sampai jam 7. Kalau ini yang tidak sarapan dan tidak makan malam sampai detik ini saya lakukan. Jadi setiap hari. Jadi 1 hari hanya saya makan nyemil dari jam 1 sampai jam 7 malam aja. Tapi tidak makan tepung-tepungan, tidak makan nasi, tidak makan gorengan, tidak makan gula-gulaan. Bangun tidur minumannya racikan Mak Jin. Nah, ini rutin sampai detik ini. Akibatnya ini saya sehat. Karena apa? Dengan cara seperti itu bisa 18 jam, 19 jam, 20 jam kamu tidak makan, maka kamu akan membiarkan selmu memakan sel yang mati, sel yang rusak. Karena tubuhmu itu udah pasti mengalami degeneratif. Kenapa degeneratif? Karena sel gagal meregenerasi. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena asupan makananmu bukan makanan sel. Asupan makananmu adalah yang masuk ke mulut itu pasti gula, lagi-lagi gula, itu pasti. Nasi itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula, tepung-tepungan itu gula, cepulu-cepuluan itu gula, minuman-minuman berenergi itu gula, susu itu gula, madu yang kamu makan pun gula. Kamu kalau nggak percaya baca komposisinya dah. Ya, itu gula. Jadi rata-rata yang kamu makan adalah gula.
Ketika kamu minum ke kafe, yang kamu makan di kafe pun semuanya gula. Yang kamu sukai dan diburu menjadi viral, makanan ini enak, makanan itu enak, rata-rata gula. Karena apa? Natriumnya tinggi. Hasil masakannya itu natriumnya tinggi. Sudah natriumnya tinggi, dimakan pakai nasi pula. Nah, itu dia. Contoh makan gado-gado di luaran, itu pasti natrium tinggi, kacangnya tinggi. Tapi kamu makan pakai lontong, kamu makan pakai pakai nasi, itu gula tinggi. Kamu makan kentang, tapi berbentuk french fries, berbentuk kentang goreng. Itu gulanya 350 kali. Ditambah lagi nyemil enak, keripik kentang, itu gulanya 1000 kali. Jadi yang kamu makan itu, yang asapkan ke sel rata-rata adalah gula. Sehingga itu yang membuktikan bahwa selmu pasti teregenerasi. Nah, dari mana taunya? Gampang pusing, gampang pilek, gampang batuk, gampang mules, gampang semua-muanya, ya. Itu bukti degeneratif gitu. Yang paling gampang dideteksi, kentutmu bau. Itu yang paling gampang dideteksi. Ya, kentut kalau udah bau berarti makananmu itu sampah. Kalau kayak saya, kayak istri saya udah pasti paham dideteksi. Kalau lagi kentut itu bau enggak? Nah, kalau bau udah pasti besok harus puasa. Kenapa ya? Karena pasti makanannya yang disogatin tamu pasti dimakan. Gitu. Atau istri saya seneng buat jajan. Kayak kemarin kami pulang dari Bangka, dibuatin bakcang berapa biji itu? Sekali makan 5. Ya, bacangnya ya, bacang kecil-kecil gitu loh, Jess. Bacang Bangka tuh enak, karena bacang Bangka dibuat dari daun yang khusus buat bacang, bukan daun bambu, bukan. Itu enak banget, Jess. Bacang Bangka itu top of the top lah, ya. Nah, itu saya doyan banget, Jess. Ketan masalahnya. Oh, saya kalau makan lemper, makan apa itu, ketan itu gila itu. Tapi semenjak saya tahu itu nggak boleh dimakan pagi dan malam, saya nggak pernah makan itu pagi dan malam. Dan sebulan belum tentu sekali makan itu. Nah, itu kalau udah makan itu pasti entutnya bau, nggak mungkin enggak. Kenapa ya? Karena banyakkan serat karbo di situ. Dan pasti BAB-nya satu hari bisa 2 kali tuh. Ya, karena nggak gampang dicerna, nggak gampang diserap gitu. Jadi kapan 72 jam tidak makan bisa dilakukan? Ya ketika kamu punya masalah, ketika kamu punya pergumulan, ketika kamu punya keinginan yang harus diperjuangkan. Nah, lakukan itu sampai 72 kali, 72 jam. Kenapa sampai 72 jam? Karena 72 jam akan melewati 48 jam. 48 jam itu adalah cara untuk meriset otak, meriset cara berpikir, meriset emosi, meriset kebiasaan-kebiasaan buruk, meriset ketakutan, meriset kegalauan, meriset semua kedengkian, semua iri hati. Itu 48 jam. Tidak makan. Minum harus. Kalau minum tubuhmu kan butuh air. Nutrisi tubuhmu dulu baru kamu bisa tidak makan dengan nyaman. Kalau tubuhmu tidak ternutrisi, ya boro-boro kamu mau meriset cara berpikirmu. Saya loh di mana-mana saya ada tidak pernah berpikiran makan. Karena apa? Karena memang saya udah meriset tubuh saya makan hanya 1 kali. Sehingga pagi, siang, malam saya tidak akan pernah rasa lapar kalau saya belum jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam 6 sore. Kayak hari ini, kami mau menuju ke Plat H. Udah tahu bakal sampai Plat H jam 7. Ya, udah dari pagi sampai siang, sampai sore udah nggak makan. Karena kami udah putuskan, nanti sampai Plat H baru makan. Makan apa? Makan sopnya Pak Imin. Kamu baru tahu kan? Ada sop luar biasa di Semarang yang membuat ke mimpi. Dan itu sehat luar biasa. Isinya daging buntut sapi atau buntut apa itu? Ya, buntut sapi itu. Ya, sop buntutnya Pak Imin itu. Ada yang di sini, ada yang di sini. Dia punya beberapa cabang. Nah, itu enak. Jadi nggak perlu setiap hari, Jess, tapi yang 18 jam boleh setiap hari. Karena itu membuat kita fit badannya. Tapi kalau 72 jam karena itu meriset dan memunculkan stem cell ya, sekali, 2 kali dalam waktu setahun, oke juga. Gitu. Panjang lebar jelasinnya. Sehingga tujuannya paham ya.
sembarangan dilakukan.